Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, jumpa lagi bersama Santam Channel. Jangan lupa subscribe, tombol merahnya, like dan komennya, pijit loncengnya. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keberkahan dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita untuk mensikapi dan belajar dan terus belajar dalam kehidupan ini. Belajar untuk bisa menjadi hamba Allah yang sabar. Tentunya kita harus mau kita niatkan dan mau kita berjuang untuk mendapatkan bagaimana hidup kita akan bisa menjadi lebih baik. Trik untuk menjadikan hamba-hamba Allah yang sabar, kita harus mau untuk melihat kepada diri kita, karena di dalam diri kita itu ada dua sifat, sifat baik, sifat buruk. Sifat baik kita pelihara dan kita kembangkan lagi menjadi lebih baik lagi. Sifat buruk yang harus kita terus perhatikan, yang harus terus kita lihat dalam diri kita. Kebiasaan buruk kita apa? Sifat-sifat buruk kita apa? Kita harus menggali. Kita harus mau untuk meningkatkan diri kita menjadi lebih baik lagi. Kita lihat diri kita, keburukan-keburukan yang ada dalam diri kita, sifat-sifat yang buruk ada di dalam diri kita. Kenapa misalkan kita tidak sabar? Apa alasannya, apa penyebabnya, kita cari. Kita pelajari. Oh, misalkan kita menghadapi sesuatu problem dalam hidup kita, apakah dalam problem diri kita sendiri, apakah problem dalam lingkungan, apakah problem dalam keluarga, atau problem dalam pekerjaan. Penyebabnya apa yang membuat kita tidak sabar, marah, emosi, ya? Terus kita gali, terus kita pelajari. Karena kalau kita tidak mau menggali, kalau tidak mau kita mempelajari dan memperhatikan di dalam diri kita, bagaimana kita akan menjadikan diri kita menjadi lebih baik lagi. Tentunya kita harus punya niat sungguh-sungguh. Innamal a'malu binniyat. Kita niatkan mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita sungguh-sungguh di dalam memperbaiki diri kita. Manjada wajada. Kalau kita sungguh-sungguhnya, Allah akan berikan kemudahan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu trik yang pertama untuk kita menjadi hamba-hamba Allah yang sabar. Kemudian trik yang kedua, kita harus belajar dari lingkungan, belajar dari kehidupan, belajar dari fenomena, ya, fenomena alam, belajar dari orang-orang yang soleh. Kita melihat orang-orang yang soleh, misalnya, kenapa kok dia bisa sabar? Saya pernah mendatangi ada bapak-bapak tua, ya. Mungkin kalau kita lihat orangnya biasa saja. Ya, insya Allah telah kapan-kapan kita coba, saya akan mendekat, ya. Barangkali dia mau diwawancarai, mau divideokan, ya, mau dimasukkan ke YouTube saya ini. Mudah-mudahan jadi contoh. Itu si bapak. Si bapak itu tinggalnya di jalan, ya maksudnya di pinggir jalan, ya.
dekat pom bensin. Di situ ada kebun-kebun ya. Lalu beliau ini dibikinkan gubuk-gubuk ya. Ya mungkin kalau hujan gede, mungkin kalau angin kencang itu bisa kehujanan. Tapi alhamdulillah kemarin saya lihat sudah ada yang peduli ya, sudah agak bagusan ya, nggak bocor banget. Waktu kemarin bocornya luar biasa. Alhamdulillah saya sering silaturahim, ngobrol-ngobrol dengan beliau ya. Bahkan beliau ini ternyata orang yang benar-benar soleh, ahli tahajud, tengah malam bangun, sering menangis ya, mengadu kepada Allah, tidak pernah mengadu kepada tetangganya, tidak pernah mengadu kepada sekitarnya. Menurut cerita beliau itu selalu mengadu kepada Allah. Beliau tinggal di situ udah sekian lama, badannya juga kurus ya Allah, tulang doang. Saya datang ke sana, saya bawakan tempat nanak nasi apanya, Magicom ya, bawa ke sana ya biar si bapak itu bisa masak. Ya alhamdulillah ada listrik di sana ya, disiapkan listrik. Terus ya mungkin kedepannya bisa memberikan buat makannya, bisa kita bawakan beras ya, atau sekali-kali kita berikan uang kalau kita ada rezeki. Kemudian kita sekali-kali beri bawa makanan yang enak pasti ya. Cerita beliau ini sungguh terharu saya. Ternyata beliau ini belajar, pernah berguru kepada Buya Hamka ya, pernah ikut-ikut ngaji lah ya. Buya Hamka beliau cerita yang luar biasa ya. Dia udah sepuh ya, kurus. Mungkin kita hari ini masih bisa menikmati makan enak ya. Ya seenggaknya kan nasi sama tempe mah ada lah. Belum tentu beliau bisa menikmati itu. Mengharap kepada Allah kata beliau. Tapi ada aja yang ngasih, ada aja yang peduli. Belajar dari kesabaran dari beliau ini. Saya belum tahu namanya karena saya nggak nanyakan nama. Beliau pernah sempat saya tawarkan, saya ajak bagaimana tinggal di masjid. Karena saya juga sudah ngadu, sudah konsul sama murabi guru kita almarhum Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Saya adukan, saya melihat di lingkungan sekitar ya, ada dekat pom bensin orangnya gini, saya ceritain semua. Responnya guru kita, responnya murabi kita Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham almarhum, dan beliau tempatnya di surganya Allah Subhanahu wa taala, diterima iman Islamnya, dan selalu amali-amali yang ada pernah dilakukan di dunia ini mudah-mudahan bisa menjadikan penerang dalam kuburnya, amin ya rabbal alamin. Cerita kepada guru kita almarhum Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham bahwa si bapak ini tinggal di lalu respon Ustadz memberikan uang waktu itu 300.000. Saya suruh menyampaikan kepada si bapak itu. Lalu saya dengan cepat bergegas, saya datang lagi ke bapak itu, saya kasihkan, ya curhat, ngobrol. Ini bawa uang ini pembelian dari guru almarhum Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Alhamdulillah beliau juga sempat dengar ya, tahulah di sini ada di Sentul ini, Babakan Padang ini ada masjid yang besar namanya Masjid Az-Zikroh ya, yang dipimpin langsung oleh guru kita almarhum Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Lalu saya sampaikan apa yang disampaikan oleh guru kita almarhum Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Kata guru kita Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham, sampaikan kepada beliau, Anen kata itu ya, mau nggak tinggal di masjid gitu, biar makannya terurus, biar mandinya juga terurus ya, biar bisa memperhatikan.
Lalu saya sampaikan tuh ke bapak itu, ternyata bapak itu nggak mau. Apa jawabnya? Terima kasih Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Saya bukan menolak, saya sangat berterima kasih. Namun saya nggak bisa tinggal di sana. Saya tinggal di sini aja. Maunya tinggal di gubuk gitu. Ya, akhirnya saya juga menyampaikan lagi kepada guru saya Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham bahwa si bapak ini tidak mau tinggal di masjid.